Aku percaya di mana waktu pernah terlewatkan, di sanalah kenangan akan ditinggalkan. Dia bilang rindu itu berat. Kalau begitu, biar aku ikut menanggung rindu itu bersamanya. Rasanya baru 3 hari, ternyata udah 30 hari. Sejak awal pertemuan, aku rasa sudah tak ada lagi rasa hampa. Yang ada hanya gairah untuk segala rencana. Bersama dia, dan dia. Kami hanya ingin menyebar cinta di mana kami berada. Welcome to Jatirjo, Wonoasri, Madiun, Jawa Timur. Sebagai tempat di mana kenangan itu dibangun bersama. Di minggu pertama pelaksanaan KKN, kita berusaha mengumpulkan data potensi masyarakat desa secara umum. Mulai dari potensi geografis, demografi, sosial budaya, ekonomi, dan keagamaan. Kita berusaha menemukan aset di saat kita melakukan transaksi data tersebut. Yang membuat kita terpukau adalah saat melihat antusiasme masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Baik teman-teman, setelah 1 minggu kita melaksanakan KKN. Dalam minggu pertama ini kita sudah melaksanakan tahap inkulturasi, di mana tahap tersebut kita mencari aset apa yang bisa kita kembangkan di desa Jatirjo. Itu bertumpu pada potensi-potensi yang ada di desa ini. Dihitung ada 7 potensi yang ada di contoh dari kampus. Itu yang pertama ada potensi demografi, ada sekolah, ada keagamaan dan lain sebagainya. Nah, dari teman-teman kita sudah menyepakati bahwasanya untuk tahun ini KKN 25 di Desa Jatirjo kita akan melaksanakan beberapa program atau kita mengambil dari potensi keagamaan. Yang pertama, di Desa Jatirjo ini minat atau antusias teman-teman dari anak-anak itu TPK-nya sangat luar biasa, di mana untuk santri dari masing-masing TPK itu masih lebih dari 50 orang. Bahkan untuk teman-teman SMP, SMA itu masih mau mengaji. Nah, itu kenapa kita salah satu alasan kenapa kita mengambil untuk program lanjut ini. Yang kedua adalah ini program tambahan. Program tambahan itu adalah Z-Block. Di mana Z-Block itu kenapa kita mengadakan program itu? Yang pertama, karena jalan utama di Jatirjo itu orangnya atau orang-orang yang lalu lalang di sana itu sangat barbar atau bisa dikatakan sangat kebut-kebutan. Makanya kita membangun Z-Block itu di depan SD untuk membantu penyeberangan dari masing-masing siswa dari SD 1 Jatirjo. Z-Block itu adalah sebenarnya zebra cross seperti biasa, cuman itu nanti terkonsep seperti 3 dimensi.
Jadi ketika kita melihat itu dari jauh, itu seakan-akan itu adalah blok yang didirikan di jalan, padahal itu adalah zebra cross yang bentuk tiga dimensi. Ya teman-teman, jadi program tahfidz ini sendiri akan kita sasarkan kepada seluruh santri TPQ yang ada di Jatirejo. Jadi tidak hanya di satu TPQ, melainkan di seluruh TPQ yang ada di desa Jatirejo. Ya, dengan cara seperti apa? Apakah nanti kita akan per hari itu fokus pada satu TPQ, per hari selanjutnya itu nanti kita pindah ke TPQ lain? Itu tidak seperti itu. Jadi rencana nanti kita akan mengambil sampel dari keempat TPQ yang ada di desa Jatirejo. Menurut hasil survei di desa Jatirejo ini mempunyai 4 TPQ. Nah, kita mengambil sampel santri dari 4 TPQ tersebut. Katakanlah per TPQ kita ambil 5. Jadi 5 anak itu nanti kita akan undang ke sini. Kita membuat TPQ untuk KKN 25 selama kurang lebih 2 minggu. Nah, di situ nanti kita akan membuat produk atau katakanlah anak ini sebagai kelinci percobaan, di mana program kita akan kita sasarkan dulu ke 25 atau 20 anak itu, dan ketika ini nanti produk ini sudah bisa ditampilkan, maka kita akan menawarkan keluarga kalau dengan metode yang kita laksanakan, metode tahfidz yang kita laksanakan ini nanti akan berdampak atau berdampak pada kemudahan dari hafalannya teman-teman. Oke, selain dari santri-santri dari masing-masing TPQ itu nanti, rencananya kita akan upayakan untuk menggandeng dari ustadz-ustadzah dari masing-masing TPQ dan orang tua dari masing-masing santri. Kenapa demikian? Karena begini, kalau bisa dan semoga saja juga bisa, itu ketika nanti kita pulang itu program ini tetap terlaksana. Nah, orang tua dan ustadz-ustadzah itu sebagai yang mengontrol dari hafalan dari anak-anak ini. Tidak mungkin selama 2 minggu nanti kita akan memberikan hafalan yang banyak itu tidak. Seenggaknya kita memberi metode kepada mereka. Nah, metode itu bisa diteruskan oleh orang tua atau ustadz-ustadzah ini. Nanti jadi sasaran kita ada 3, yang pertama adalah santri itu sendiri, yang kedua adalah ustadz-ustadzahnya dari TPQ masing-masing, dan yang ketiga adalah orang tua. Untuk orang tua dan ustadz-ustadzah ini sebagai yang mengontrol hafalan dari santri-santri TPQ yang ada di desa Jatirejo. Sekarang kapan kita akan mulai melaksanakan program ini? Nah, program ini nanti sebelumnya akan kita sampaikan dan kita usulkan kepada warga di FGD. FGD nanti kita undang perangkat desa dan pengurus-pengurus TPQ yang ada di Jatirejo serta tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Kita akan sampaikan program ini, apakah program ini nanti disepakati atau tidak. Nah, setelah disepakati, maka karena kita rencananya FGD nanti hari Sabtu ya, nah kita nanti mulai Senin itu kita bisa mulai melaksanakan program tersebut. Kita akan melaksanakan program tersebut pada hari Senin dan itu akan berjalan selama 2 minggu. Untuk sampel dari masing-masing TPQ itu nanti kita datangkan ke sini. Kita akan membuat TPQ KKN 25. Nah, di situ nanti dari anak-anak sampel itu kita akan memberikan metode. Metodenya ini adalah metode tabarok, di mana metode itu fokus pada audio dan visual. Maka dari itu teman-teman yang di sini kita fasilitasi dengan sound dan proyektor, di mana itu sebagai alat peraga untuk memudahkan hafalan. Untuk targetnya sendiri, target kita untuk hafalan itu hanya 1 surat, ya 1 surat saja, itu surat An-Naba. Setelah program itu kita laksanakan, program itu sudah berjalan, kita fokus pada metodenya dan targetnya. Kenapa kita nggak ngambil banyak surat? Karena kita akan fokus ke metode penyampaian metode tabarok ini. Nah, setelah anak-anak ini dikatakan berhasil, maka metode itu nanti diharapkan bisa diteruskan oleh ustadz-ustadzah dari guru-guru TPQ dan juga orang tua dari masing-masing santri.
Setelah kita melakukan rembuk desa bersama masyarakat, segera kita mengeksekusi program yang telah disepakati tersebut. Dan program tahfidz metode tabarok inilah yang menjadi program utamanya. Jadi metode tahfidz yang kita gunakan di sini adalah metode dengan nama metode tabarok, yang mana metode ini dicetuskan oleh salah seorang ilmuwan dari Mesir bernama Dr. Mahmud El-Labudi, yang pada mulanya beliau terapkan kepada anak-anak beliau, dan alhamdulillah hasilnya ketiga anak beliau itu menjadi hafidz dan hafidhah. Bahkan ada salah seorang dari anak beliau itu dinobatkan menjadi hafidhah atau hafidz termuda sedunia karena berhasil menghafalkan Al-Quran dalam kurun waktu 4,5 tahun. Subhanallah, ini sungguh luar biasa. Jadi sebenarnya metode tabarok ini adalah metode dengan menggunakan audiovisual, yang mana biasanya metode ini pada awalnya siswa itu diperdengarkan satu ayat secara berulang-ulang sebanyak 20 atau lebih. Kemudian biasanya diselingi dengan ditampilkan video berupa video dari Dr. Mahmud El-Labudi tersebut sebagai talqin, atau kalau tidak seperti itu bisa ditalqin langsung oleh gurunya. Itulah kurang lebihnya tentang metode tabarok. Metode tabarok ini sangat cocok untuk kalangan anak kecil karena memang melihat potensi dari anak kecil yang lebih kepada pendengaran. Jadi anak kecil itu memang terkesan ketika diperdengarkan sesuatu cepat menangkap. Nah, maka mungkin berangkat dari itu beliau mencetuskan metode tabarok ini. Dalam penerapan metode ini, kelompok KKN 25 itu memiliki waktu kurang lebih 2 minggu. Nah, di sana kita memiliki target minimal anak-anak itu bisa menghafal surah An-Naba. Dalam proses pembelajarannya, tentu yang pertama kita lakukan adalah memperdengarkan satu ayat secara berulang-ulang. Kemudian setelah diperdengarkan itu kita lanjutkan dengan proses talqin. Nah, talqin itu biasanya kita menggunakan video dari Dr. Mahmud El-Labudi atau kita mentalkinnya secara langsung. Nah, kemudian setelah proses itu kita lanjutkan dengan murajaah surah. Gunanya apa? Biar menambah kekuatan hafalannya. Jadi biar hafalannya tidak gampang hilang. Namun dalam proses tersebut jelasnya ada kendala yang kita hadapi. Salah satunya adalah anak-anak kecil itu gampang bosan karena mereka hanya duduk kemudian menghadap slide atau slide. Tentunya itu merupakan hal yang membosankan. Nah, cara menanggulangi kebosanan itu kita selingi dengan ice breaking atau dengan kita selingi dengan memutar video motivasi. Nah, tujuannya apa? Biar anak-anak itu tambah semangat dan rasa jenuhnya itu bisa hilang, seperti itu. Harapannya dengan metode tabarok ini muncullah benih-benih generasi Qurani atau hafidh-hafidhah di desa Jatirejo ini, karena memang metode tabarok ini sangat cocok untuk anak-anak kecil yang daya tangkapnya itu luar biasa, terutama dalam segi pendengaran. Dan juga ketika kita amati bersama bahwa di desa Jatirejo ini anak-anaknya punya potensi sebenarnya dalam menghafalkan Al-Quran. Semoga dengan adanya metode tabarok ini bisa mempermudah semua. Dan harapannya juga bagi orang tua, karena tidak cukup hanya mengandalkan pembelajaran di kelas. Orang tua di sana sangat memegang peranan penting dalam mengontrol dan menjaga hafalan anak-anaknya ketika di rumah. Sebagai pelengkap, insya Allah di akhir program ini kami akan mengadakan suatu acara motivasi. Di sini kami akan mendatangkan salah seorang finalis hafidz cilik di RCTI pada tahun 2016
yakni Fawaz Al-Hafid. Dengan harapan semoga dengan acara ini bisa memotivasi anak-anak, khususnya orang tua, agar bisa selalu memotivasi anaknya dalam menghafalkan Quran, sehingga muncullah benih-benih generasi Quran atau para menghafal Quran di Desa Jatirejo ini. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. Di hari-hari terakhir pelaksanaan KKN, kita berusaha menunjukkan pada masyarakat dampak dan hasil dari program tersebut, yaitu dengan diadakannya Festival Anak Qurani dan Talkshow Motivasi bersama Fawaz, finalis Hafiz Indonesia 2016. دمعي على خد سكب أشكو يامي لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدري اللهب من نار الجواجع. Selama melaksanakan kegiatan KKN, kita dituntut untuk mampu hidup bersama dan bermasyarakat. Dari itulah kita belajar banyak sekali hal, seperti meningkatkan kepedulian dan rasa peka terhadap sekitar, saling mengerti, toleransi, mengenal berbagai karakter, menumbuhkan jiwa sosialis, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, terima kasih buat ada di mahasiswa KKN terkait program yang ada di program adik mahasiswa di Jatirejo sini terkait Zblog. Terima kasih, saya selalu bikin Kamtipas mengucapkan terima kasih, dan itu sangat bermanfaat sekali bagi para mereka yang tentunya mau menyeberang jalan. Tahfidz Quran kemarin saya sangat salut sekali dan sangat luar biasa sekali, karena dengan program seperti itu bisa mendidik anak-anak tentunya yang ada di Desa Jatirejo sini, dan harapan kami nanti kalau dengan waktu yang singkat ini, walaupun tidak bisa 100% kita belajar menghafal Al-Quran, minimal dengan metode, dengan ilmu yang bisa diberikan kepada anak-anak di Desa Jatirejo ini, mudah-mudahan bisa nanti menghafal 30 juz, dan anak-anak kami nanti yang masih usia dini bisa ikut tampil dalam kontes nanti Hafiz Indonesia tahun 2020. KKN Insa 25 ya, tahun 2019 ya. Sekali lagi sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Bahkan ini adalah KKN yang terbaik selama saya menjadi Babin Kamtipas tahun 2012. Sangat luar biasa sekali, terlihat sekali kemarin pada waktu acara pelepasan kemarin di Balai Desa Jatirejo. Di samping kita mengadakan pelepasan seremonial, di situ ada tampilan Hafiz Quran langsung dihadiri oleh Hafiz Indonesia RCTI 2016 Ahmad Fawaz. Bahkan dia berkenan hadir ya, dari adik-adik mahasiswa KKN ini bisa menghadirkan Ahmad Fawaz ya, yang sudah kemarin menjadi bintang tamu tahun 2019, bisa memotivasi kepada orang tua dan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran.
Manusia dihidupkan berdampingan agar saling memahami, bukan saling menghakimi. Kita diberi kesempatan untuk saling menopang demi membangun suatu ukhuwah umat yang semakin kuat. Karena pada dasarnya Tuhan menitipkan agama ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Satu, dua, tiga. Ketok iki. Coba